kita mau persiapkan setiap kehidupan kita. Untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau jawaban setiap doa kami Tuhan, walaupun seringkali kami tidak mengerti apa yang kami alami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa rencana-Mu lah yang terbaik bagi hidup kami. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagimu, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Amin Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, mungkin bagiku.
katakan lagi sama-sama. Yang tak mungkin bagiku. Amin, amin. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Amin. Itulah yang sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin amin, haleluya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kaulah jawaban hidupku. Yang tak mungkin ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Amin. Itu yang Kau sediakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Amin. Semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat. Amin. Dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, angkat suara kita, pandang kepada Tuhan, katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Engkau jawaban. Yes. Haleluya Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Katakan lagi kepada Tuhan. Yang tak pernah ku lihat. Ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Termulia Engkau Tuhan kami. Agung mulia Kau Tuhan. Agung Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Terpujilah Allah kami yang mulia. Terpujilah Kau Tuhan. Kami
kami mengagungkan-Mu ya Tuhan kami. Allah kami yang luar biasa, yang layak dimuliakan, yang patut diagungkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang mulia, yang agung, dan yang kudus, yang baik selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di pagi hari ini. Kami diteduhkan, hati kami ditenangkan, jiwa kami memperoleh penghiburan. Engkaulah yang menjadi sumber daripada sumber segalanya. Kami tidak pernah ragu lagi menyembah Kau, Tuhan.
Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami tidak pernah khawatir lagi akan apapun yang menimpa hidup kami. Semakin hari semakin kami jatuh cinta kepada-Mu Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu menyertai kami. Hingga hari ini kami ada. Kami tahu kami orang lemah. Kami adalah orang yang tidak layak dulunya. Kami adalah orang yang tak berharga. Tapi hari ini Engkau jadikan kami mulia. Engkau angkat kami. Engkau berkati kami. Mungkin hari ini kami juga belum bisa merasakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Belum bisa kami tahu apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tapi kami tetap setia datang di hadapan-Mu. Dan suatu saat kami juga akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami akan berkata, sungguh kami kagum akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, karya-Mu luar biasa bagi kami. Bapa, terima kasih, Engkau luar biasa bagi hidup kami. Dan pada pagi ini kami mau tenangkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap diberkati, ditaburi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Juga nanti sekolah minggu Tuhan memberkati semuanya acara. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, silakan kepada adik-adik untuk boleh sekolah minggu dibantu dengan Kak Andika dan Kak Angel ada ngajar kita sekolah minggu. Mulai hari ini kita ada guru sekolah minggu yaitu Kak Angel dan Kak Andika ya. Jadi silakan kepada anak-anak untuk boleh Jaden juga boleh Jaden pergi bubuk dia. Oh ya, nanti kalau udah bangun. Oh ya, tidur. Ya oke. Silakan kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak, karena mulai sekarang kita ada guru sekolah minggu dibantu dengan Kak Andika. Tuhan berkati kita semuanya dan mari kita menerima kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Saya percaya di saat kita menyembah Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa melawat setiap pribadi kita. Pada saat kita membuka hati kita, disitulah kita ditenangkan, diteduhkan, Bapak Saudara. Bapak Saudara kasih Tuhan, semakin hari saya semakin mengagumi kebaikan Tuhan. Kalau dulu-dulu penyembahan saya mungkin hanya sekedar karena ikut-ikutan. Tetapi makin kesininya, memang tidak seperti yang dulu-dulu waktu kita penyembahan, pertama kali kita bertobat, sampai nangis-nangis, kadang sampai kita bisa tersujud-sujud gitu. Tetapi bersama Tuhan, sekarang memang kita tidak merasakan itu. Tetapi yang saya melihat, bahwa kita semakin kagum, semakin mencintai Tuhan kita yang begitu luar biasa. Bukan karena berkatnya, tapi karena satu pribadi itu yang kita hanya bisa dialami oleh orang-orang yang membuka hatinya, yang bisa sering datang kepadanya, dan bisa kita rasakan kehadiran Tuhan itu. Bapak Saudara mungkin berkata, lebay gak apa-apa. Bapak Saudara ngomong gitu sekarang. Tapi nanti Bapak Saudara akan merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dalam penyembahan itu. Hidup dalam kebaikan Tuhan. Situlah kita bisa merasakan. Sampai kadang kita bisa meneteskan air mata. Kadang saya bisa meneteskan air mata di sini. Bukan karena dibuat-buat. Bukan karena banyak yang harus mau dibayar. Bukan. Tapi karena memang hadirat Tuhan. Cari-cari tadi di sini tisu, gak ada tisu di sini. Saya ada kesempatan, kenapa kita bisa mengalami hal itu? Tentu itu karena kita semakin hari semakin mengenal Tuhan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Orang yang gak mau dekat dengan Tuhan gak pernah bisa merasakan itu. Bukan berarti Saudara tidak bisa mengalami, bisa. Oleh karena itu sering-seringlah datang di hadapan Tuhan. Mungkin walaupun tidak lagi banyak pikiran, lagi banyak cicilan, banyak yang menekan gitu ya, banyak masalah. Abaikan dulu itu, tapi susah Pak. Tapi memang benar Bapak Saudara, kalau kita lagi doa gitu ya, kadang tiba-tiba ingat,
itu mesin cuci udah dimatikan belum airnya ya, itu kan. Kadang begitu kan. Akhirnya kita fokus kita jadi keganggu. Bapak ada kesempatan mulai sekarang coba kita mulai penyembahan kita. Tapi suara saya fals Pak, nggak apa-apa. Tuhan nggak melihat suara fals dan tidak fals. Malah Bapak ada kesempatan orang yang fals suaranya, kalau sering-sering penyembahan itu bisa menjadi bagus loh. Karena apa? Vokal itu latihan. Pertama-tama mungkin yang tak mungkin gitu kan. Tapi besok lagi penyembah yang tak mungkin ketinggian gitu. Besoknya lagi, oh ya nadanya diturunin lagi gitu. Lama-lama bisa bagus loh suaranya. Saya dulu suara saya nggak bagus, nggak saya juga sekarang mungkin nggak bagus banget ya. Maksudnya rusak gitu. Jadi setiap nada tinggi pasti kerek keluar kayak ini, kayak gerobak patah. Saudara pernah nggak kalau lihat gerobak lagi muatan penuh gitu ya, ada muatan pasir, tiba-tiba kerek. Jadi kalau dia jalan di apa namanya di jalan yang rusak gitu kan, atau di jalan yang pelan gitu kan, dia kan bunyi kerek gitu. Jadi kalau setiap saya nyanyi itu pasti kerek gitu kan, karena ada reaknya banyak. Sampai teman saya ngomong gini, kau berhentilah dulu kau ngerokok katanya, biar suara bagus. Karena saya suka nyanyi. Tapi memang susah banget untuk berhenti. Hari ini berhenti, 2 hari, berapa hari lagi ngudut lagi ya kan. Karena itu merusak pita suara kita. Akhirnya waktu saya menyerahkan hidup saya ke Tuhan, saya berhenti ngerokok. Nah suara saya mulai sekarang bisa. Nggak ada lagi seperti gerobak patah itu. Kerek, nggak lagi gitu. Kerek gitu. Nggak ada lagi. Udah mulai bersih sekarang. Jadi bahkan jarang reak-reak itu udah nggak ada lagi. Kalau dulu sering kali ada reaknya gitu. Nah, usaha kasih Tuhan, maka saya katakan sering-sering lah. Nanti lama-lama suara kita juga bagus. Musik yang nggak ada Pak, ya mungkin lewat karaoke gitu. Kalau kita karaoke, kenapa bisa kita karaoke? Sekarang kan ada lagu-lagu karaoke. Contohnya kita nyanyi, kita setel aja lagu-lagunya untuk kalau kita pengen ada musiknya kan, kita setel aja lagunya. Yang lagu itu tadi juga pasti udah karaoke-nya itu, karena di YouTube itu semuanya sudah ada, apapun ada gitu. Usaha apa yang tidak ada. Jadi YouTube itu sekarang kayak yang tak mungkin bagi kita bisa pelajarinya. Jadi mau Tuhan, kayak tadi malam ada handphone saya harus di restart ulang gitu. Tapi saya minta emailnya itu udah lupa, email Samsungnya itu udah lupa. Gimana caranya ini? Biasanya dipencet power terus di bawahnya jadi tutorial ya nanti. Biasanya dia langsung nge-restart, tapi ini nggak bisa. Gimana caranya? Lihat di YouTube satu-satu, akhirnya dapat juga dan bisa. Nah ini juga kalau Bu saudara tahu isi worship kita yang baru nih, ini juga saya yang kerjain. Nah ada sedikit gambar-gambarnya gitu, ada videonya gitu. Kalau dulu kan flat gitu kan. Kalau foto Angel apa siapa sih si Elizabeth di situ dia flat aja gitu. Kalau sekarang foto Elizabeth mungkin bisa jalan gitu, bergerak-gerak gitu. Tapi itu pelajaran dari mana? Saya pelajari di YouTube juga tuh. Jadi semuanya bisa sekarang, nggak ada yang nggak bisa. Cuma kemauan kita yang bisa, yang dibutuhkan, Bapak saudara kasih Tuhan. Tema yang saya angkat hari ini, Bapak saudara kasih Tuhan, ya menjadi teladan. Dalam Titus 2 ayat 7, kalau kita baca Bapak saudara Tuhan, Elizabeth, Titus 2 ayat 7, saya bacakan untuk kita semuanya karena dikatakan di sana, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah sampai di sini dulu Bapak Tuhan. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Saudara kasih Tuhan, penulis Titus ya, Titus menyampaikan kepada Titus tentunya ini, di mana diberkata, jadikanlah dirimu menjadi teladan. Maksudnya ini kepada Titus sendiri disampaikan. Bisa Paulus memberikan surat ini kepada Titus. Teladan dalam bahasa aslinya memakai kata, dengan kata menjadi teladan itu yaitu menjadi contoh. Itu dibandingkan dengan imitasi. Ya. Kalau saudara melihat Gucci, tas Gucci dan tas Gucci imitasi,
yaitu agak pasti beda. Walaupun sebenarnya sama mereknya. Apalagi kalau sekarang contoh sepatu yang merek terkenal dengan sepatu yang KW itu hampir-hampir sama. Tetapi kualitasnya itu beda. Nah kalau yang KW-KW itu dipakai berapa kali itu ya setahun 2 tahun ya pasti udah jebol. Nggak sampai setahun kadang. Nah pesan kesam Tuhan, Paulus berkata kepada Titus tentunya agar dia menjadi teladan, menjadi contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menjadi teladan itu memakai kata yang patut ditiru atau untuk dicontoh, yakni tentang perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya. Jadi bersama Tuhan dikatakan, jadikanlah dirimu suatu contoh. Suatu perbuatanmu bisa dilihat orang. Kelakuanmu bisa dilihat orang. Sifatmu bisa dilihat orang. Dalam hal berbuat baik tentunya. Pemirsa kasih Tuhan, kekristenan itu tidak jauh dari keteladanan. Maka dalam surat Filipi, Paulus berkata, saudara-saudaraku ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Pemirsa kasih Tuhan, di dalam kekristenan tidak jauh, tidak bisa dilepaskan kita dari yang namanya keteladanan. Memang kita harus meneladani seseorang. Contohnya Bapak kasih Tuhan meneladani siapa? Di gereja contohnya ada pendeta, ada orang yang mungkin orang tua kita yang kita teladani. Kalau ada orang ditanya gini, kenapa belum belum punya pasangan hidup? Ya, saya nggak menemukan pasangan hidupku seperti mamaku, gitu kan. Kenapa rupanya mama kita? Ya dia baik, walaupun dia cerewet, dia pintar masak. Nah, ada orang meneladani orang tuanya, mamanya. Ada juga orang, contohnya, kenapa kamu menikah dengan laki-laki yang jauh usianya dari kamu? Dia bilang, saya ingin menemukan sosok yang bapak di dalam diri saya. Kenapa? Karena dia meneladani bapaknya. Dia senang terhadap bapaknya yang ramah, yang baik mungkin. Jadi dia terpesona dengan kelakuan bapaknya. Sehingga dia ingin mencari laki-laki yang sama seperti bapaknya. Dan juga seperti orang tuanya mamanya. Nah, Bapak Saudara Tuhan, di dalam kekristenan juga tidak bisa kita lepaskan pengetahuan kita tentang Tuhan. Bukan saja hanya diisi dari firman Tuhan. Tentu Bapak Saudara Tuhan, kita tidak bisa juga melepaskan, udahlah yang penting kita teladan aja dalam hidup kita. Tetapi kita tidak pernah mengupdate pikiran kita tentang pengetahuan Tuhan. Kita harus terus mengupdate diri kita dari pengetahuan kita tentang Tuhan. Tentu kalau kami, contohnya saya mengupdatekan diri saya, contohnya melihat ada belajar lagi. Kalau ada uang, contohnya saya kuliah lagi ngambil doktor. Tapi kalau ada, tapi mungkin susah lah untuk ke sana ya. Karena mungkin saya juga tidak berniat untuk ngambil hal itu. Tapi ada juga orang yang belajar, contohnya ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar contohnya. Dia ikut. Nah mungkin Bapak Saudara tidak ikut dalam hal itu. Tapi Bapak Saudara Tuhan mulai mengupdate diri Bapak Saudara Tuhan dengan mendengarkan khotbah-khotbah, membaca firman, membaca buku. Itu Pak, orang pendeta lah enggak Bapak Saudara. Karena semakin hari kita semakin mengetahui, semakin penasaran dengan firman Tuhan ini, di sanalah kita semakin banyak hal yang kita ketahui, sehingga kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Jadi itu seperti sisi dua koin. Dan juga pengetahuan kita akan Tuhan harus di-upgrade terus setiap hari malah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada Yosua, sampaikanlah, ajarkanlah firman Tuhan ini kepada anakmu siang dan malam dan renungkanlah itu. Jadi
serta juga Bapak Sam Tuhan dikatakan harusnya kita juga kalau sudah kita aplikasikan di dalam pikiran kita, baru kita bertindak setara kelakuan kita. Jadi nggak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan kalau pengetahuan kita tentang Tuhan itu tidak ada. Kalau bersama Tuhan pendeta kita diajarkan saudara, walaupun saudara berdosa, tetap diberkati Tuhan, maka saudara berdosa dan tetap diberkati Tuhan. Itu iman saudara terus itu akan berjalan terus. Tapi kalau saudara Tuhan diajari bagaimana hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup benar, hidup kudus, hidup seturut dengan Tuhan. Walaupun mungkin hari ini belum tercapai dalam hal itu, maka bersama Tuhan berusaha untuk itu. Walaupun mungkin masih 0, berapa lagi itu. Masih jauh, tapi saudara masih mau. Dan itu masih disenangi Tuhan. Daripada orang gak mau. Saudara mana? Yesus pernah berkata, ada seorang anak kalau disuruh oleh orang tuanya, Ronald, pergi dulu belikan garam. Ya bentar. Ronald, berikan garam. Ya bentar, tapi gak pergi. Dan satu lagi, Ronald, berikan garam, katanya. Aku masih, tapi dia pergi. Mana lebih sukain? Orang yang cerewet tadi, tapi dia pergi. Orang tua pasti gak melihat, itu. Tapi yang dilihat dia adalah, dia pergi untuk membeli garam itu. Betul gak? Mima, tolong dulu ambil, apa itu Kak? Ambil apa? Minuman papa. Aku ada lagi main game. Enggak disuruh-suruh melulu gitu kan. Tapi kadang juga dia nggak mau. Orang tua pasti senang lihat itu dan Tuhan juga melihat kita bahwa sama Tuhan dalam melakukan, dalam menjadi teladan, kita masih mau melakukannya. Walaupun mungkin banyak kegagalan, tapi kita masih mau mengerjakan. Itu yang Tuhan mau. Maka bersama Tuhan mengupgrade pikiran kita tentang Tuhan itu penting. Maka bersama Tuhan pada saat jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2 dikatakan pada saat mereka menerima baptisan Roh Kudus itu dan mereka bertobat dan mereka mengalami Tuhan setelah khotbah Petrus. Mereka berkumpul bersama-sama memberi diri dibaptis. Dan juga yang kedua dikatakan mereka tekun di dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Jadi harus Bapak Saudara. Maka menjadi teladan itu pertama sekali harus kita upgrade dulu pikiran kita tentang Tuhan. Tentang pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Baru habis itu kita lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena memang bersama Tuhan menjadi teladan itu tidak gampang. Kadang kita berkata seperti kadang ada orang tua berkata pernah kepada saya gini, nggak mau laku gereja, melihat pendeta-pendetanya begitu-gitu terus. Terus mama saya ngomong gini, jangan kau lihat pendetanya, tapi lihatlah khotbahnya yang baik dan itu yang kau contoh, gitu kan? Pernah sih nggak dengar itu? Sama seperti air yang contohnya saudara kalau di kampung ada air apa? Air yang mengalir ada satu wadah itu bambu contohnya. Dilewati kalau di kampung itu zaman dulu belum ada kamar mandi, belum ada mandi di rumah gitu ya. Sering orang mandi di kali. Maka kalau kali itu arahnya di atas begini ya, jatuhnya contohnya tinggi seperti ini dan kali itu begini, air lah contohnya. Maka dibuat ini dikasih bambu dibelah, baru mandi di sini orang. Betul nggak sih? Bu Sarah mungkin udah lahir di kota semua, jadi nggak tahu ya. Kebetulan saya lahir di kampung, jadi tahu sedikit gitu. Sama ya ternyata. Oh, kira Bu Sarah nggak ngerti lagi tentang keadaan itu gitu. Kalau sekarang kan orang nggak ngerti tentang itu. Bersama Tuhan. Jadi itu dalamnya itu kalau kita buka itu kotor, banyak lumut, banyak. Tapi air yang keluar dari situ bersih. Nah itu maksudnya. Jadi kita jangan melihat kelakuannya kita, tapi lihatlah apa yang saya sampaikan. Saudara setuju nggak dengan itu? Pasti nggak setuju. Karena memang bukan saja pendeta, pelayan Tuhan, tetapi kita semua jemaat Tuhan harus menjadi teladan,
harus menjadi contoh dalam hal perbuatan kita, dalam hal kelakuan kita, dalam hal sifat kita. Harus patut dicontoh oleh orang-orang sekitar kita. Bahkan melalui kita sekalipun orang bisa mengalami Tuhan. Kemarin waktu kami doa, tiba-tiba ada namanya si Valen, ditanya, Valen nanti mau jadi apa kamu? Dia bilang, aku mau jadi pendeta. Kenapa mau jadi pendeta? Keren aja. Berarti dia udah masuk kan? Masuk barang itu. Udah mulai masuk kebenaran ke hati. Ya mungkin hari ini seperti itu, gak apa-apa. Tapi saya bilang ke dia, Valen ingat loh, itu ditangkap Tuhan. Dan Andre juga pernah ngomong, aku mau jadi pendeta bang. Oh gitu. Kenapa kau jadi pendeta? Gak apa-apa sih bang, keren aja. Gitu aja juga dia bilang. Sekarang kayaknya banyak jadi pendeta. Kalau dulu kan orang susah jadi pendeta kan. Kau jadi pendeta, tolak dalam nama Yesus gitu kan. Ngapain jadi pendeta? Susah. Kamu jadi apa? Jadi pengusaha. Betul gak sih? Mana siapa yang mau jadi pendeta? Emang saya bilang ke dia, saya bisa ajari juga pelan-pelan ke mereka. Pendeta itu harus siap. Ya hidupnya di dalam kesederhanaan. Kalau masih suka kemewahan, jangan jadi pendeta lah. Kalau masih senang dengan kemewahan, mau ini, mau itu, mau mobil, punya mobil. Tiba-tiba Mima saya jemput, dia bilang, Pak, saya kaget juga dia ngomong gitu, Pak, ayah, mau dong mobil apa? Mobil yang bisa dibuka atasnya. Warna merah ya. Dalam hati gue, dia kira kali beli mobil seperti beli mobil di pasar Gembrong ya kan. Pasar Gembrong kan murah berapa? Atau mobil-mobilan Jeden, itu cuma 10.000 ya. Dikira begitu kali beli mobil. Saya bilang, kau doakanlah. Saya selalu ngajarin dia supaya dia belajar berdoa. Berdoakanlah. Ya. Kau doakan enggak? Jadi saya belajarin anak-anak saya selalu katakan, kalau dia punya permintaan, saya bilang, kau doakanlah. Agar dia belajar walaupun umpamanya keinginannya itu tercapai, tetapi dia mencapainya dengan doa. Doa itu juga bekerja. Dengan apa dikatakan oleh Martin Luther, bahwa pekerjaannya bisa dikerjakannya sebanyak 60%. Nah selanjutnya adalah bekerja dengan 40%. Jadi kekuatan doa itu memang luar biasa. Maka saya katakan doa. Nah bersama Tuhan teladan itu bagi kita orang percaya harus. Inilah yang menjadi sekarang ini menjadi bumerang bagi kita orang-orang percaya. Banyak orang-orang percaya hanya mengisi pikirannya kita dengan firman Tuhan. Perdebatan kita tentang firman Tuhan dan jago. Tetapi nanti pada saat perdebatan itu di bawah-bawah itu ada keluar kata-kata kotor, kata-kata yang gak baik. Saling memaki, menghancurkan fisik orang, menyerang fisik. Nah itu apakah itu orang yang mengetahui firman Tuhan? Enggak. Orang yang mengerti firman Tuhan harus tenang. Walaupun berdebat bisa santun, walaupun mungkin dapat tapi kata-katanya santun. Itulah orang yang mengetahui firman Tuhan, diaplikasikan dalam kehidupannya. Kalaupun mungkin kesal gitu, tapi dia sampaikan dengan baik, dengan tanpa emosi, itu luar biasa. Maka sama Tuhan dikatakan di sini, hendaklah kita menjadi dikatakan satu teladan dalam berbuat baik. Kata berbuat baik, bahwa bersama sama Tuhan, dalam artinya itu dalam perbuatan, tugas, buah pekerjaan, atau artinya apa? Jadi berbuat baik itu merupakan satu natur kita. Jadi bukan karena dibuat-buat. Berbuat baik itu bukan karena dibuat-buat. Waktu ketika bersama Tuhan ada parodi-parodi orang Chinese ya, di Cina sana. Jadi ada mungkin caleg ya atau orang-orang kaya gitu yang memberikan beras kepada orang-orang miskin. Dia ketuk rumah orang miskinnya. Dia bilang dia tahu, dia pintar juga nih orang yang mau dikasih sembako ini, beras kayak itu. Dia bilang tunggu ya, karena ada juru kamera di foto-foto, tunggu kata dia. Dia pakai jasnya, dia keluar. Yang si pemberi itu disuruh foto, gitu kayak foto. Gitu. Jadi dia disuruh
yang apa namanya, yang si pemberi ini disuruh pegang berasnya, baru dipoto. Jadi seolah-olah yang diberikan ini adalah bosnya yang memberikan kepada dia. Artinya apa? Banyak orang kan berbuat baik karena sesuatu, karena pencitraan. Apalagi kemarin-kemarin ada orang berbuat baik banyak. Tiba-tiba datang ke rumah kita mungkin. Tiba-tiba baik. Gitu. Paling selama ini selama 5 tahun nggak tahu kemana. Kamu di mana? Di mana? Di mana? Nggak tahu di mana. Tapi sekarang tiba-tiba muncul dia. Seperti film-film, contohnya di film Karabian itu yang Johnny Depp yang apa pemerannya, kalau dia melihat gitu, dia lagi berlayar di laut, tiba-tiba dia nongol, orang setannya keluar. Gitu. Kadang-kadang begitu orang berbuat baik. Bukan karena pencitraan itu. Tapi berbuat baik di sini adalah memang naturnya kita, Bapak Ustaz. Kadang sama Tuhan, kebetulan memang saya belum diberikan Tuhan banyak. Sehingga saya belum bisa buka yayasan, mengambil orang-orang yang susah di sana, tapi ada orang melakukan hal itu. Tapi saya melakukan kebaikan saya dari kecil-kecil saja. Kadang saya melihat ada orang gitu ya, saya nggak semua sih, tiba-tiba ada orang jualan rempeyek oma yang udah tua gitu ya, jalannya tertati-tati gitu ya. Saya kalau mau beli rempeyeknya juga, makan rempeyeknya juga, pasti nggak selera. Saya mau kemana saya bilang, Ibu, saya nggak punya uang, saya kasih ya. Enggak pak, ya udah. Saya pergi. Terus sekarang saya lihat ada ibu-ibu dan anaknya ngamen nyanyi gitu ya. Saya bilang gini, memang karena saya bukan karena banyak uang, saya kasih. Bu, saya kasih ke anaknya itu. Karena saya tahu dengan uang segitu dia pun bisa beli beras sehingga mereka bisa makan. Tapi orang berkata malas pak, ya urusan belakangan lah dia malas tuh enggak gitu. Tapi kan dia jalan ngamen gitu, mungkin nggak ada pekerjaan yang belum. Tapi kadang juga saya malas ngasihnya. Nah berbuat baik itu dari hal-hal kecil dulu Bapak Ustaz. Kalau kita belajar dari kecil-kecil seperti berbuat baik seperti ini, merupakan natur kita Bapak Ustaz, itu akan sendirinya nanti pada saat Tuhan kasih kita berkat yang banyak, kita tidak akan bongah, tidak akan menjadi pelit. Saya banyak menemukan orang-orang yang memang dari dulunya, dari hidupnya pas susah memberi, pada saat mereka di topnya, mereka tidak menjadi bongah. Dan yang saya lihat juga orang-orang yang memberi, membantu pekerjaan Tuhan, saya dengan mata kepala saya sendiri melihat, tidak semakin miskin mereka, tapi makin tambah berkatnya dan makin sukses hidupnya. Coba, Bapak Saudara lihat coba, perhatikan tetanggamu yang rindu, yang sungguh-sungguh memberikan, membantu pekerjaan Tuhan, menolong orang lain, gak akan makin miskin. Gak. Malah saya melihat Bapak Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang pelit, orang-orang yang gak mau membantu orang lain dan sudah ketipulah. Jangan kencang-kencangin, nanti kita berapa. Bingunglah, ada aja masalah-masalah. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang hidupnya memang udah di topnya, tapi tetap memberi, membantu orang susah, menolong pekerjaan Tuhan, menolong orang miskin. Saya melihat gak semakin miskin mereka, maka mereka semakin kaya. Tiba-tiba kita temuin mobilnya dari mobil 1 juta umat, udah mobil limited edition. Sama Tuhan, saya banyak melihat itu. Kebetulan saya ini pernah di gereja yang besar. Saya melihat orang-orang yang seperti itu all out untuk Tuhan. Termasuk yang memberikan tempat untuk kita, untuk retreat. Saya saksikan. Saya yang kenal ibu itu dulu, tapi luar biasa. Kalau saya tanya, berapa sih itu Pak? Mahal. Tapi dia karena lu pendeta ya, kebetulan ibu ini kan memang masih ada gaya Tiongkoknya itu kan, tau lah. Yuk, kalau lu pendeta ya, karena lu pendeta pastor ya, gua kasih murah deh lu, kasih murah, nggak apa-apa. Kalau lu tadi nggak mau doa, gua kasih mahal lu. Dan nggak makin miskin dia.
itu bersama Tuhan, menjadi teladan itu harus jadi naturnya kita. Harus menjadi gaya hidup kita. Enggak karena dibuat-buat. Bukan karena sesuatu. Aku kasih nih, aku bantu si Ronald supaya nanti makin banyak duit kuliah ATM. Itu namanya berjudi itu. Tapi kalau kita berkata, aku bantu dia, karena memang naturnya kita untuk menolongnya, atau menolong pelayanan, pekerjaan Tuhan, atau menolong orang lain yang sedang kesulitan. Saudara Tuhan, sekarang ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Ada sosmed kita. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa share di sosmed kita. Saudara tolong bantu. Kalau kita viralkan, ada orang-orang yang baik nanti akan melihat itu. Itulah tugas kita. Bukan karena kita. Jadi sekarang berbuat baik itu gampang, banyak. Jadi kita upload sosmed yang nggak jelas. Kadang saya begitu. Kalau saya tahu orang susah, sulit, terbuli gitu, saya like. Karena like saya itu bisa nanti akan muncul di teman-teman saya. Siapa tahu teman-teman saya itu jadi ada yang pengusaha. Itu gunanya sosial media, Ustaz. Jangan buat sosial media itu hanya sekedar kita scroll. Saya kalau scroll kalau ada contohnya tersakiti atau mau diviralkan, saya like. Kenapa? Karena teman-teman saya yang ngikut saya pasti ngelihat status saya itu. Nggak harus saya share juga, saya like. Nanti dia akan muncul itu. Akan muncul terus. Dan mungkin suatu saat pas ketemu orang yang baik. Kayak kemarin tuh ada bapak-bapak Gojek, besar Tuhan. Handphonenya dirampas, ambil oleh maling. Itu karena viral, ada orang pengusaha diberikan handphone yang baru. Dan saya like orangnya, karena dia ngomong juga. Dan dia kalau dikasih, dibilang, saya udah kasih. Besar Tuhan, sekarang itu gampang kita berbuat baik. Bukan karena kita punya uang. Pak, saya nggak punya uang untuk berbuat baik. Kami ini masih susah, masih miskin. Ya, jangan bertindak seperti itu. Mulai dari sekarang, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa berbuat baik. Dari situ kita akan menjadi teladan. Kalau suatu saat Tuhan kasih kita yang lebih besar lagi, kita nggak akan bongah. Kita akan menjadi orang yang memang atur kita berbuat baik. Gampang memberi. Sehingga nanti orang bilang, kalau kita datang malaikat Tuhan gitu. Malaikat Tuhan datang. Kenapa? Karena memang udah natur kita begitu. Gak bisa melihat orang susah. Gak bisa melihat, tapi saya masih susah Pak. Usahakan kesejahteraan itu jangan berpikir hanya kita aja. Belajarlah kita orang percaya, memberi, menolong orang lain. Walaupun kita sedang pengen ditolong Tuhan. Tolong masih belum bisa menolong orang lain. Tapi kita belum kecukupan untuk menolong orang lain. Tapi bersama Tuhan belajarlah untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mau lagi untuk terfokus kepada diri kita. Karena kita orang percaya, Tuhan akan mempedulikan kita. Firman Tuhan katakan, kita berbuat baik kepada orang lain. Kita sedang memujudangi Tuhan dalam hidup. Maka perusahaan Tuhan itu mengatur juga. Ada orang bersama Tuhan karena sakit sulitnya hidupnya. Saya menemukan ada orang karena sakit sulitnya hidupnya dulu mungkin masa kecil sulit cari uang susah sekali. Pada saat dia punya uang, makin malah makin pelit. Iya, itu ketawa itu pasti. Saya pernah menemukan orang seperti itu. Dia punya harta, banyak duitnya. Tapi makin pelit, malah bukan makin baik. Kenapa? Ya karena dia tahu kenapa sih dia pelit. Saya pernah belajar itu dikatakan. Karena orang-orang itu dulunya susah. Itu ketika ada dosen saya udah meninggal, almarhum Pontos Pardede. Dia bilang, dia membandingkan orang ada satu suku dan suku ini saya sebutkan, Tionghoa. Kalau orang Tionghoa itu memang kan kalau memberi, apalagi ke gereja juga, memang mereka jor-joran. Apalagi nanti ya, kalau kita pergi nih, kedukaan waktu saya di gereja zaman dulu. Kalau kita gereja zaman dulu, kedukaan, kita tulus-tulus saja melayani mereka. Nanti pulangnya,
Pak terima kasih Pak ya. Ini kok tebal sekali nih. Apa ini? Tebal sekali. Sampai di rumah, kaget kita kan. Ini kena kedukaan loh. Kalau kita kan enggak, kalau lagi kedukaan, simpan baik-baik. Ya. Namanya kedukaan, bersedih. Tapi mereka enggak. Dia bilang begini, dosen saya yang ngomong gini, kenapa bisa seperti itu? Mereka memberi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dulu. Dia bilang gini, karena mereka juga sebelum mengenal Tuhan, sudah mempersembahkan yang terbaik buat apa? Saudara enggak, saya disantar dulu, kalau kami pergi ke sekolah, melewati banyak rumah-rumah orang Chinese, di depannya itu banyak sekali buah-buah, jeruk, apel berapa harganya? Itu bukan apel yang udah peot-peot loh, yang masih bagus, jeruk yang bagus, terus lagi apalagi buah-buah yang bagus, itu dipersembahkan, itu dibuat di depan rumah, ada tempatnya dikasih. Jadi dari dulu dia udah gak pelit, udah memang memberi, maka pada saat dia percaya kepada Tuhan Yesus, nah lebih lagi. Beda dengan kita kan, yang dari susah hidupnya. Kadang juga kalau mau ke gereja ditukar dulu. Pokok dulu ya kan. Kok tahu Pak? Ya saya juga lakukan itu. Terus sisanya nanti pecahannya kalau 1.000 berarti yang limpul dulu kan. Limpulnya baru masuk persembahan. Keting gitu masuk di persembahan. Dari dulu udah diajarin untuk medit. Kalau ada 10.000 ditukari 1.000. Nah. Oh saya berdebat pernah dengan orang tua saya. Dia bilang, diamlah kau nggak tahu gimana susah cari duit. Betul juga sih. Tapi jangan dicontoh seperti itu. Tapi kalau kita ke pesta, contohnya lelang. Dari aku sekian juta, ya kan? Tapi kalau pendeta dimakannya duit itu nanti, beli mobil baru dia nanti, jangan kita kasih dia. Karena memang jadi pendeta nggak dibuat, apalagi nggak ada namanya. Berpuluhan bulan ini, ya kan? Ibu Ronald Saragi, 100 juta, apalagi nggak ada begitu kan? Tapi kalau coba dibuat itu, ting, wah makin banyak, mungkin 200 juta. Karena memang itu prestis. Beda kan? Beda banget. Dulu waktu kami pakai mobil masih kecil itu ya, kalau di parkiran diam aja. Kalau sekarang, bos, thank you bos, gitu kan. Apalagi pakai jas begini, bos, gitu kan. Kalau naik motor saya yang putih itu, pakai baju ketekan gitu, mana panggil bos? Enggak lah, prestis ya kan. Manusia itu butuh prestis. Kalau kita memberi untuk Tuhan, enggak, nama kita enggak disebut, enggak asik dong. Tapi kalau nama kita disebut, wah itu mantap sekali. Ronald Saragi menyumbang dengan terbesar. Sini lah bang. Ini kursinya ya kan di sini dulu kan. Yang lain duduk di bawah. Bangga gak kita gitu? Bangga lah. Tapi saya gak mau gitu. Kadang kalau saya khotbah gitu ya, datang gitu. Saya paling gak suka banget kalau kursi saya dibuat kayak kursi Menteri Perdagangan gitu. Kan gitu ada gereja gitu kan. Kalau kita diundang, kayak ada Natal gitu kan. Dikasihlah kita kursi tahta yang besar itu gitu. Duduk situlah kita sambil ditemani dengan petinggi-petinggi gitu. Saya nggak nyaman malah lebih saya nyaman duduk di belakang kalau boleh duduk di belakang. Kadang saya bilang, ayo pak ke depan pak. Lebih nyaman aja gitu. Nggak tahu ya mungkin dari dulu Om Pengson tahu juga kita kan dari dulu emang gereja zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Ya udah sama. Kursinya kayak kursi putura ya begitu. Ya duduk sama pendeta di situ. Kadang pendetanya di mana? Kami undang pendetanya. Mana no? Apalagi pendetanya kecil. Mana gitu kan. Maaf saudara-saudara yang kecil bukan saya. Jadi body shaming. Tapi kalau umpamanya mana aku undang pendetanya mana gitu kan. Enggak tahu di mana. Tapi kalau umpamanya kalau pendeta-pendeta di gereja-gereja apa kan gitu kalau kursi tahtanya yang besar itu kan ya enggak usah diundang. Udah di situ dia nongol. Karena
memang manusia butuh prestis loh. Senang dengan keadaan seperti itu. Nah disinilah dikatakan firman Tuhan. Kita berbuat baik itu bukan karena dilihat orang, tapi karena memang naturnya kita. Kalau kita memberi yang banyak untuk orang lain yang membutuhkan, kalau kita memberi untuk hal itu, emang Tuhan dan kita lah yang melihat, Tuhan dan kita lah yang tahu itu. Nah itu lebih terhormat, Saudara. Benar. Benar, Bos. Itu ketika bersama Tuhan, saya pernah pegang keuangan, jadi ajak-ajak pendeta makan gitu. Dan ibu itu selalu ngomong gini, nggak pernah ditanya berapa mana bonnya, nggak pernah. Lama-lama dia nggak tanya saya bonnya. Kadang saya mau markup sih. Tapi saya pikir begini, kalau saya markup ini, aturan Tuhan kasih saya uang 1 M hilang jadinya. Gara-gara cuma mungkin yang kita markup 300.000, 400.000. Tapi kita kehilangan uang berkat yang Tuhan luar biasa untuk yang berikan buat kita. Itu saya selalu pikirkan, itu yang saya selalu pegang. Saudara kesam Tuhan, terkadang memang kita dituntut kejujuran itu, makanya dikatakan, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Maka bersama Tuhan, hari-hari ini butuh orang yang benar-benar menjadi teladan. Sekarang ini susah orang menjadi teladan. Kadang bersama Tuhan ya, kalau saya lagi naik motor gitu, ngelihat teman-teman kita yang naik motor itu lawan arah, terus melanggar peraturan lalu lintas, melewati marka, pengennya sih ikuti mereka gitu. Karena memang banyak, kadang hati kita kesal juga. Masa sih gue harus taat begini? Dia duduk di bawah lampu merahnya lama lagi. Lama banget lagi. Orang-orang kan di belakang kita udah maju, zet, belum masih lampu merah, zet. Pengen ikut gitu. Pengen ikut kan? Kan memang benar Gusam, jadi teladan itu gak banyak. Jangan pikir menjadi teladan itu banyak, enggak. Yang menjadi contoh itu gak banyak orang yang mau jadi contoh. Tapi dalam pengetahuan, kalau ditanya, banyak orang yang bisa mengerti tentang pengetahuan. Tetapi yang menjadi teladan itu sesuatu. Itulah sebabnya bersama Tuhan. Paulus berkata, agar kita menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Natur kita adalah berbuat baik. Pekerjaan kita adalah berbuat baik. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Biarlah ini menjadi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Tunjukkan bahwa kita hanyalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Maka orang bisa melihat, oh iya, dia ini adalah pengikut Kristus. Maka orang melihat dari gaya hidup kita. Mereka juga bisa melihat. Lama-lama pasti ditanya, siapa sih? Waktu Palen bilang dan Andre bilang mau jadi pendeta, saya bangga juga. Berarti ada sesuatu yang baik yang dilihat mereka dari diri saya. Ya kan? Kenapa? Keren. Bukan keren karena baju saya, mungkin enggak kan? Tapi mungkin mereka lihat saya dengan cara seperti itu. Saya bangga. Berarti ada orang yang mau mengikuti jalannya Tuhan. Bukan bahwa saudara saya enggak bangga juga bahwa saudara mau jadi pengusaha jadi ini. Bangga juga. Tapi lebih bangga pada saat dikatakan saya mau jadi pendeta. Artinya apa? Mungkin saya menjadi teladan bagi mereka. Teruslah Bapak saudara kata Tuhan. Jangan ragu-ragu sampai suatu saat orang akan melihat kita ini beda dengan yang lain. Tiba-tiba tadi saya klakson sapam. Nggak tahu. Mungkin karena dilihat memang mirip-mirip gitu, nggak tahu ya. Saya nggak pakai jas, tapi nggak mungkin lah kan hari Minggu ini soalnya harusnya beda. Kalau Jumat barulah. Saudara marilah kita teladan.
Jadi natur hidup kita. Upgrade pikiran kita tentang firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Maka nanti akan itu menjadi seiring waktu. Itu akan menjadi perilaku kita. Pasti firman Tuhan itu akan menghancurkan gaya-gaya hidup kita. Firman Tuhanlah yang menghancurkan kemeditan kita. Firman Tuhanlah yang menghancurkan dosa kita. Firman Tuhanlah yang menghancurkan pikiran-pikiran kita yang kotor itu. Yang batu itu akan dihancurkan firman Tuhan. Maka sering kita isi. Firman Tuhan seperti air yang masuk ke hati kita. Kalau kita sedang kepanasan, haus, ingin minum, itu seperti lembut yang di hati. Maka bersama Tuhan, saya mengatakan, tidak mungkin saudara bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena, kalau kita hidup kita tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Mari upgrade pikiran kita. Maka nanti itulah dengan firman Tuhan. Maka seiring waktu, itu akan menjadi gaya hidup kita. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Hati kita, pikiran kita diubahkan. Tuhan memberkati kita semuanya bersama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Satukan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau Tuhan, hidup kami menjadi teladan lewat perbuatan baik. Lewat kehidupan kami, orang melihat bahwa Kristus ada di dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus mampukanlah kami berjalan. Mungkin hari ini kami masih belum sampai menuntaskannya. Mungkin masih kecil sekali. Tapi kami percaya Tuhan senang dengan semuanya. Yang penting kami mau melangkah, mau dibaharui. Ya Tuhan, mampukanlah kami ya Roh Kudus, agar kami jemaat-jemaat Getsemani boleh semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Setiap hari kami boleh mengupgrade diri kami lewat firman Tuhan disampaikan. Itu akan menghancurkan setiap kekerasan-kekerasan. Hati kami yang keras dalam diri kami akan dihancurkan. Sama seperti kehausan kami akan air. Pada saat air itu masuk ke dalam tubuh kami, itu akan mengalir, melembutkan, menghangatkan, bahkan memuaskan dahaga kami. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak, agar kami tetap hidup dalam kebenaran. Bapa Surgawi, berkati kami semua. Nah, saat ini kami ingin mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Agar apa yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk Tuhan. Dan kami mau juga setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan memberkati. Apa yang mereka berikan untuk Tuhan, apa yang mereka taburkan untuk Tuhan, itu semua pasti Tuhan perhitungkan. Dan apa yang kami kerjakan semuanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.